Kenapa sih ayat ini nggak ketemu ya pas kita baca Quran? Bukan nggak ketemu, kitanya nggak ngerti. Karena nggak pernah dikaji begini kan? Baca-baca aja kita lewat. Ya, soalnya kita baca Quran ngejarnya cari pahala aja. Iya. Yang paling sering kan Yasin itu. Ya, kita jadikan buat modal cari pahala sampai keriting bukunya juga. Iya. Jadi Al-Quran itu jangan hanya digunakan untuk modal kita cari pahala, dibaca, dipelajari setiap ayatnya, pasti kita akan dapat petunjuk di situ tentang kehidupan ini. Ya, pasti. Ya Allah. Lumayan kan? Sampai surat Ibrahim ini saja. Ya, kita dapat banyak sekali. Ya, lanjut lagi Pak. Lanjut lagi ya. Apalagi ayat lanjutannya. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Masih perkataan setan ini. Apa kata si setan? Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadap kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li, kecuali aku sekedar menyeru kalian lalu kalian mau mengikuti seruanku. Salah kalian, jangan salahkan aku. Gitu kata setan tuh ya. Kenapa kalian mau mengikutiku dulu? Artinya sultan tuh alasan di situ Pak. Saya gak punya alasan apa-apa di hadapan Allah. Jangan salahkan saya loh. Itu dengan kata lain itu setan ngomongnya Pak. Jangan salahkan saya, hai manusia. Saya gak punya alasan apa-apa di hadapan Allah. Saya dulu cuma ngajak kalian aja yang mau. Astagfirullahaladzim. Enak banget ngomongnya tuh setan ya. Coba sekarang ngomongnya begitu. Aduh. Kalau didiam ditabukin tuh setan ya. Lihat lanjutannya apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Benar kan apa yang saya sampaikan tadi? Jangan kalian mencela diriku, celaklah diri kalian. Enak aja. Berlepas diri itu setan Pak. Ya. Kita nggak bisa nuntut di hadapan Allah kan? Ya Allah, gara-gara setan tuh saya jadi sesat begini nih. Setan yang udah duluan ngomong tadi. Apa yang Allah janjikan benar tuh. Yang aku janjikan bohong, aku nipu kalian. Aku gak punya alasan di hadapan Allah. Aku cuma ngajak, kalian aja mau. Awas ya, jangan celah aku loh ya, celah diri kalian sendiri. Astagfirullahaladzim. Enak banget ngomongnya tuh setan. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan celah aku, celah diri kalian. Ya Allah, ternyata ya. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya. Aku tidak dapat menjadi penolong kalian dan kalian juga tidak dapat menjadi penolongku. Udah, kita sabar aja sama-sama di neraka kita. Ya, astaga. Setan ini masih perkataannya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Kata setan masih, sungguh aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Tuh. Jadi ketika manusia menyembah berhala, ketika manusia memuja-muja selain Allah, itu hakikatnya mereka sedang menyembah setan karena mengikuti bisikan setan. Makanya setan nanti mengatakan begini, dulu aku itu
tidak membenarkan perbuatan kalian seperti itu, membuat sekutu bagi Allah. Kalian memuja, kalian menyembah yang lain selain Allah. Dari dulu aku mengingkari perbuatan kalian itu, tapi sengaja aku biarin aja. Kan gitu berarti di prank sama setan ya Allah. Ya. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih nanti di akhirat ya Allah. Jangan tertipu oleh setan ya. Ayo. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannat. Setelah Allah memberikan gambaran tentang penghuni neraka, selalu begitu Al-Qur'an. Ya, selalu begitu. Karena yang baca Quran ini adalah manusia yang diberi akal dan bisa berpikir, supaya dengan akalnya dia mikir, kira-kira nasib saya pengen pilih yang mana ya? Yang jadi pengikut setan kayak tadi, yang akhirnya bernasib pasti menyesal mereka tuh sudah mengikuti setan. Atau jadi orang beriman yang waktu di dunia banyak didiskriminasikan, banyak dicela, dilecehkan, kadang-kadang direndahkan, gitu. Kadang-kadang bahkan tidak senang nasibnya, kurang beruntung daripada orang-orang yang tidak beriman. Lihat ayat berikutnya, ayat 23 surat Ibrahim ini. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannat. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang sabar mereka dalam keimanannya, sabar mau bangun pagi-pagi sholat subuh, sabar tiap waktu datang ke masjid berjamaah, sabar tiap Ramadan mau puasa nahan haus nahan lapar, sabar mengumpulkan uang cuma untuk berangkat ke tanah suci. Gitu. Sabar membagi-bagikan hartanya yang Allah berikan itu. Di mana mereka berada? Mereka nanti dimasukkan ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar. Yang di dalam surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Enggak diberikan gambaran yang lebih dari itu. Hanya begitu gambaran. Tapi kita sudah tahu seperti apa surga, karena banyak ayat yang menjelaskan itu. Kata Rasul, surga itu kenikmatannya adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah hati kita membayangkannya. Sungguh kenikmatan yang luar biasa, jauh sekali dibandingkan mereka yang tadi berada di surga. Ya, berapa lama mereka di sana? Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Cobalah kita berpikir, Pak, betapa sayangnya Allah. Allah cuma minta kita sholat itu dari mulai kita balik sampai mungkin umur kita 70 tahun saja, 80 tahun saja, 60 tahun saja. Hanya selama itu Allah minta kita sabar untuk sholat, sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar untuk puasa di bulan Ramadan dan menjaga amal baik lainnya. Cuma puluhan tahun kita ibadah kepada Allah, tapi balasannya abadi di surga selama-lamanya.
merasakan nikmatnya surga. Ya Allah. Biizni Rabbih, dengan izin Tuhannya, tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan mereka di dalam surga adalah salam. Satu sama lainnya, termasuk juga sambutan para penjaga surga. Malaikat penjaga surga akan menyambut para penghuni surga dengan ucapan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Gitu ya. Selamat untuk kalian ya. Karena kalian punya sabar. Selamatnya, selamat. Karena kalian punya sabar. Sabar puluhan tahun mau sholat, sabar puluhan tahun mau menahan haus dan lapar gitu. Ayolah Pak, ya, waktu kita cuma sebentar lagi kok. Ya, jangan sampai kalah sabar dengan setan. Sabar banget setan itu Pak, menggoda kita, menjerumuskan kita. Tidak pantang menyerah setan itu. Maka jangan kalah sabar dengan setan. Ya, jangan kalah sabar dengan setan. Bagaimana gak sabar Pak setan itu? Begitu dengar azan dia kepanasan, kabur lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut, kata Nabi kan. Kepanasan. Tapi dia selesai azan datang lagi, balik lagi Pak. Begitu iqamat kabur lagi dia kepanasan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Lari lagi tuh setan, terbirit-birit lagi. Selesai iqamat datang lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pantes ya, begitu kita Allahu Akbar, selesai takbiratul ihram, yang diingat bukan Allah. Lupa saya, sendal kulit tadi taruh mana tadi? Begitu masuk masjid, sendal kulit barunya lupa ditaruh di tempatnya. Langsung ingat sendalnya, gak busuk tuh jadi sholatnya. Aduh, tak kalau hujan gimana saya? Banyak sekali yang diingat bukan Allah. Setan itu pintar banget setannya. Padahal nanti mengelak dia, cari alasannya. Jangan salahkan aku dulu. Celalah diri kalian sendiri. Masya Allah. Coba dibaca kembali nanti di rumah ya ayat ini. Kalau perlu sampaikan kembali kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena inilah kenyataan dan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa setan, iblis nanti di akhirat akan jujur mengatakan di hadapan manusia tentang tipu dayanya. Itu di sini ada, kita ketemu surat Ibrahim ayat 21 sampai 23. Ya, sampaikan kembali Pak. Coba ajak anak istri kumpul habis maghrib atau habis subuh, sebentar sini sebentar, kumpul. Kita baca ayat ini. Nih, lihat surat Ibrahim ayat 21 sampai 23. Kemarin Bapak habis ngaji. Oh, kan masih ingat? Kalau besok mah, kalau minggu depan mah udah lupa. Ya, masih ingat, ya mumpung masih ingat, sampaikan lagi. Nih, baru ngaji nih, tadi siang. Nih begini nih ayatnya nih. Lihat tuh, baca. Ya. Iya. Siapa tahu tuh anaknya dapat hidayah. Yang suka nongkrong dulu itu. Dan ikutin setan berarti. Bahwa nanti ternyata setan akan berlepas diri dari manusia itu. Tidak mau tanggung jawab dia. Ya Allah. Jadi apa kesimpulannya kita lihat?
Dari 3 ayat ini, yang pertama menjelaskan bahwa taklid dan mengikuti bukan uzur bagi pelakunya di sisi Allah. Uzur itu apa? Alasan. Taklidnya taklid buta. Pokoknya ngikutin orang, ngikutin aja, apalagi tadi. Pokoknya patokannya saya suka. Hati-hati ya. Jadi mengikuti siapapun jangan alasannya hanya karena saya suka. Tapi ikuti seseorang itu karena saya yakin dia benar. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan bahwa setan dialah yang disembah selain Allah, karena dialah yang mengajak manusia untuk menyembah selain Allah dan menghiasinya untuk menipu manusia. Itu bahkan mungkin sebahagiannya ada yang mempertuhankan hartanya, uangnya, jabatannya, apapun itu yang membuat mereka tersesat. Siapa? Setan. Maka artinya pada saat kita melakukan semua kesesatan itu, secara tidak langsung kita sudah menjadikan setan itu sebagai sesembahan kita. Makanya setan nanti baru mengakui, aku ingkari perbuatan kalian itu. Ketiga, menjelaskan bahwa ilmu Allah meliputi sesuatu yang belum terjadi, karena percakapan yang ada di ayat tadi menggambarkan sesuatu yang belum terjadi dan pasti akan terjadi sesuai yang digambarkan di ayat tadi. Jadi ini berita ini tentang yang gaib, apa yang akan terjadi nanti di akhirat ketika manusia dimasukkan ke surga dan ke neraka. Kalau mau tidak percaya silahkan, tidak ada yang maksa kok. Tapi buat kita yang beriman, tidak ada yang lebih benar dari apa yang disampaikan Allah. Karena isi Al-Quran ini murni wahyu dari Allah. Gak ada campur tangan Nabi Muhammad, gak ada karangan manusia di dalamnya. Ini murni wahyu dari Allah. Pasti benarnya. Kebenarannya 100%, bukan 50%. Gitu. Karena ini adalah firman Allah. Gak percaya sama, silahkan, tidak ada paksaan ya, untuk percaya. Kalau mau tidak percaya ya silahkan ya. Keempat, ancaman bagi orang zalim dengan azab yang pedih. Dan yang kelima, amal itu tidak memasukkan manusia ke surga, kecuali ia disifati hanya sebagai sebab saja, tidak lebih dari itu. Sebab intinya orang masuk ke surga itu tadi biizni Rabbi, dengan izin Allah ya, karunia dari Allah kita masuk surga itu. Baik, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.